Shalom, selamat siang semua Bapak Ibu pejabat di lingkungan Staf Pensentani yang saya hormati. Hari ini kita akan bertemu untuk membicarakan tentang wisuda yang nanti kita laksanakan pada bulan Desember pada minggu yang kedua. Sebab itu saya memerlukan pejabat ada di sini untuk kita harus bicara bersama untuk memikirkan kegiatan kita, kegiatan akademik kita pada bulan Desember yang berhubungan dengan anak-anak kita yang akan wisuda. Karena itu saya mau Lius ada di sini karena Lius juga mempunyai peranan penting di dalam urusan ini. Jadi harus Lius dipanggil. Tony panggil Lius dulu. Lius itu panggil sekretaris. Yo. Sekarang bapak panggil ke dalam. Oi. Sekar itu panggil Pak Lius, bilang Bapak perlu. Oi. Cepat ya. Iya. Permisi Bu. Iya, Mau tanya Pak Lisnya sudah datang? belum datang. Oh iya. Terima kasih. Iya. Permisi Bapak, Pak Lisnya belum datang. Nah ini jam berapa? Kenapa dia terlambat begitu? Oke, tunggu nanti kalau datang itu suruh dia ke sini. Baik Pak. Alius, Ya. tadi bapak itu ada perlu di bawah ruangan. Iya kan? Iya. Tadi bapak ke saya. Iya. Mari. Bapak ini Pak Lis sudah datang. Oke, Lius, silakan. Di sini bapak. Lius, jam berapa baru kau tiba di kantor? Jam 8 bapak. Di jam saya bukan jam 8, sekarang jam 12. Maaf bapak, saya terlambat. Ya, tidak apa-apa. Silakan dulu. Pak Lius, itu Bapak mau tanya, pakaian-pakaian wisuda sudah disiapkan atau belum? Sudah bapak, sudah siap semuanya. Ya kalau begitu disiapkan karena wisuda kita sudah dekat, anak-anak kita. Oke, terima kasih. Siap bapak, semuanya sudah siap. Kalau begitu bapak, saya permisi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam anti korupsi untuk kita semua. Saya Dr. Frederick Warwer MTH, Ketua Staf Pensentani Jayapura, Papua. Menyambut baik inspirasi Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam program Rektor dan Ketua Bicara Melawan Korupsi. Program ini menarik untuk membantu mencegah pemberantasan korupsi di lembaga pendidikan. Korupsi merupakan pelanggaran besar yang harus dilawan
dan diperangi bersama. Karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Merusak sendi-sendi dan tatanan sosial dalam segala lini kehidupan. Tugas pemberantasan korupsi tidak hanya peran KPK, kejaksaan dan kepolisian saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk Staf Pensentani Jayapura, Papua. Staf Pensentani secara lembaga siap melakukan pencegahan dan bersikap tegas terhadap praktek korupsi yang merugikan kepentingan banyak orang. Staf Pensentani juga siap menjadi leading sector terdepan untuk mencegah dan melawan korupsi. Korupsi itu tidak mengenal besar dan kecilnya. Korupsi adalah musuh bersama yang kita harus hindari dan berantas bersama. Korupsi bukan hanya 7 kelompok tindak pidana, seperti merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Tetapi keterlambatan jam kerja pun harus diperhatikan, sebab akan menjadi penyebab koruptif terhadap hal yang besar. Saya melihat korupsi dalam persepsi iman Kristen menurut Alkitab. Alkitab mengajarkan umat Kristen untuk menghindar dari hal mencuri. Hal jangan mencuri ada pada 10 perintah Tuhan, yakni hukum yang ke-8. Ayat-ayat firman Tuhan yang memperkuat frasa jangan mencuri ini terdapat dalam Alkitab. Keluaran pasal 20 ayat 15, Ulangan pasal 5 ayat 19, Imamat pasal 19 ayat 11, Matius pasal 19 ayat 1, Markus pasal 10 ayat 19, Lukas pasal 18 ayat 20, dan juga Roma pasal 13 ayat 9. Pada dasarnya ayat-ayat firman Tuhan ini melarang pengambilan uang atau benda apa saja yang milik orang lain. Kecurangan juga adalah suatu bentuk pencurian. Dan menurut surat Paulus kepada jemaat di Korintus, itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 21. Hukum ke-8 ini menuntut kejujuran di dalam semua urusan kita dengan sesama kita, termasuk pekerjaan kita di kantor. Pejabat atau tokoh Alkitab yang menolak praktek korupsi atau pencurian adalah pertama Samuel. Samuel adalah seorang nabi, tetapi juga seorang hakim di Israel. Yang kedua adalah Yosafat. Yosafat adalah salah satu raja di Israel. Yang ketiga adalah Elisa. Elisa adalah seorang nabi di Israel. Yang keempat adalah Nehemia. Nehemia adalah pejabat di kerajaan Persia, tetapi juga dia sebagai seorang bupati. Dan dalam perjanjian baru, tokoh yang terkenal, ideal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang disebut Isa Al-Masih. Dalam ajarannya melalui Injil Matius pasal 5 ayat 10, ia mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Juga dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26, Yesus pun berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, karena masalah kekhawatiran seringkali menjadi pemicu korupsi atau pencurian. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka saya memotivasi Aisen di Staf Pensentani untuk menjadi leading sector dan juga pelopor perubahan untuk mainstreaming anti korupsi melalui dan dari sekarang. Sebab kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Demikian penyampaian saya terhadap anti korupsi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam anti korupsi untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.